Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Amir Yaseba, Azhara Olivia, Nabila Rizandi, Puspa Agialin, dan Winda Octavia. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan diskusi kami terkait analisis kadar flavonoid total dari daun kupu-kupu atau Bauhinia purpurea. Latar belakang kami yaitu seperti yang kita ketahui, daun kupu-kupu atau Bauhinia purpurea diketahui mengandung flavonoid bersama senyawa lain yang diduga berkontribusi terhadap aktivitas antioksidan, antimikroba, dan hepatoprotektif dari ekstraknya. Flavonoid sendiri merupakan metabolit sekunder yang memiliki aktivitas antioksidan, antiinflamasi, dan antimikroba. Analisis flavonoid diperlukan untuk mengetahui potensi bioaktif dari sampel ekstrak daun kupu-kupu. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Amelia Seba. Yang selanjutnya ada tujuan. Tujuan pertama yaitu untuk menentukan kadar flavonoid total dari daun kupu-kupu menggunakan metode ALCL3. Yang kedua, mengolah data absorbansi menjadi konsentrasi menggunakan kurva standar quercetin. Yang ketiga, menyajikan hasil perhitungan dalam bentuk tabel, grafik, dan pembahasan. Selanjutnya ada dasar teori. Keberhasilan pemanfaatan flavonoid dari daun kupu-kupu sangat dipengaruhi oleh teknik ekstraksi yang dipilih, karena setiap metode memiliki pengaruh berbeda terhadap jumlah dan stabilitas senyawa yang terekstraksi. Maserasi masih banyak digunakan karena prosedurnya sederhana, peralatannya mudah dijangkau, dan relatif aman untuk senyawa yang sensitif terhadap panas, meskipun umumnya membutuhkan waktu lebih lama. Perkembangan teknologi kemudian menghadirkan ultrasound assisted extraction atau UAE yang memanfaatkan gelombang ultrasonik untuk mempercepat perpindahan massa dan memecah dinding sel, sehingga mampu meningkatkan efisiensi pelepasan senyawa bioaktif dari matriks tanaman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gea. Baik, yang selanjutnya yaitu pembuatan larutan baku. Larutan baku dibuat dengan menimbang 20 mg quercetin ke dalam 10 mili etanol, sehingga diperoleh larutan induk dengan konsentrasi 2000 ppm. Angka ini diperoleh dari perhitungan 20 mg dibagi dengan 10 mili, di mana 10 milinya diubah menjadi liter dengan dibagi 1000. Kemudian didapatkan 0,01 liter. Dengan hasilnya 2000 miligram per liter, lalu diubah lagi menjadi ppm. Larutan induk 2000 ppm kemudian digunakan untuk membuat larutan standar 40 sampai 140 ppm. Volume yang harus diambil dihitung menggunakan rumus pengenceran M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Sehingga didapat volume 0,2 mili untuk 40 ppm, 0,3 mili untuk 60 ppm, 0,4 mili untuk 80 ppm, 0,5 mili untuk 100 ppm, 0,6 mili untuk 120 ppm, dan 0,7 mili untuk 140 ppm. Selanjutnya, data kurva standar. Setelah larutan standar dibuat, masing-masing konsentrasi diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometer. Hasil pengukuran kemudian dirata-ratakan dan ditampilkan pada tabel ini. Terlihat bahwa semakin tinggi konsentrasi quercetin, semakin tinggi juga nilai absorbansinya. Selanjutnya grafik kurva standar. Grafik kurva standar hubungan antara konsentrasi yaitu sumbu Y dan absorbansi
konsentrasi untuk sumbu X dan absorbansi untuk sumbu Y. Dari grafik ini diperoleh persamaan regresi linear, yaitu Y sama dengan 0,0049 X ditambah 0,0437. Persamaan ini nantinya digunakan untuk menghitung konsentrasi sampel berdasarkan absorbansinya. Nilai R sama dengan 0,9990 yang menunjukkan bahwa hubungan antara konsentrasi dan absorbansi sangat linear. Semakin mendekati angka 1, semakin baik linearitasnya, sehingga kurva standar ini valid digunakan untuk perhitungan kadar. Baik, untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Winda. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu data sampel. Data ini menunjukkan data absorbansi dari ekstrak daun kupu-kupu yang diuji dengan dua metode ekstraksi yaitu maserasi dan UAE. Untuk metode maserasi diperoleh tiga nilai absorbansi yaitu 0,347, 0,344, 0,345. Sedangkan untuk ekstraksi dengan metode UAE dihasilkan absorbansi yaitu 0,677, 0,678, dan 0,675. Data ini menunjukkan bahwa sampel dari metode UAE menghasilkan absorbansi yang lebih besar dibandingkan maserasi, yang nantinya akan berpengaruh pada hasil perhitungan kadar flavonoid. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu perhitungan konsentrasi. Cara menghitung konsentrasi menggunakan rumus X sama dengan Y min A per B. Hasil perhitungan dengan metode UAE, konsentrasi flavonoid yang diperoleh berada di kisaran 128 sampai 129 ppm. Sedangkan untuk metode maserasi, konsentrasinya berada di kisaran 61 ppm, 60 sampai 61 ppm. Hal ini menunjukkan bahwa sampel yang diekstraksi dengan metode UAE memiliki konsentrasi flavonoid yang lebih tinggi dibandingkan maserasi. Untuk yang selanjutnya yaitu perhitungan kadar flavonoid total. Untuk menghitung kadar flavonoid total menggunakan rumus C atau konsentrasi dikali volume total kali faktor pengenceran, kemudian dibagi bobot dalam gram. Dari hasil perhitungan, kadar total flavonoid pada sampel UAE berada pada kisaran 128 sampai 129 mg QE per gram. Nilai ini sejalan dengan absorbansi dan konsentrasi yang sebelumnya juga lebih tinggi. Untuk yang selanjutnya yaitu perhitungan kadar flavonoid total menggunakan metode maserasi. Dari hasil perhitungan, kadar total flavonoid pada sampel maserasi berada pada kisaran 40 sampai 41 mg QE per gram. Dengan demikian, metode UAE memberikan kadar flavonoid total yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode maserasi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Olive. Selanjutnya, pembahasan. Ultrasonic Assisted Extraction atau UAE merupakan metode ekstraksi yang efektif untuk memperoleh flavonoid karena gelombang ultrasonik menghasilkan kultivasi yang mampu merusak dinding sel, sehingga pelepasan senyawa menjadi lebih optimal dibandingkan metode konvensional seperti maserasi. UAE membutuhkan waktu yang lebih singkat, berlarut lebih sedikit, serta menggunakan renen yang flavonoid lebih tinggi, degradasi flavonoid. Kurva baku koarsetin dibuat dari larutan standar 40 sampai 140 ppm dengan persamaan regresi Y sama dengan 0,0049 X plus 0,04
0,37 dan koefisien kolerasi 0,999, menunjukkan hubungan linear yang sangat baik antara konsentrasi dan absorbansi. Kurva ini digunakan sebagai acuan dalam penentuan kadar flavonoid total sampel. Hasil analisis menunjukkan absorbansi ekstrak metode UAE 0,677 jauh lebih tinggi dibanding maserasi 0,345. Perhitungan dengan kurva baku menghasilkan rata-rata kadar flavonoid total 129,18 mg QE per gram untuk UAE dan 41,04 mg QE per gram untuk maserasi. Dengan demikian, UAE terbukti lebih efektif dalam mengekstraksi flavonoid dari daun kupu-kupu dibanding metode maserasi. Untuk kesimpulan, secara keseluruhan, metode ultrasonic assisted extraction memberikan hasil ekstraksi flavonoid yang lebih baik dibanding maserasi, baik dari sisi kadar maupun efisiensi proses. Metode kuantifikasi menggunakan kurva baku quercetin dan pengukuran absorbansi terbukti dapat digunakan untuk menentukan kadar flavonoid total dan menjadi dasar untuk penelitian lanjutan serta pengembangan aplikasi farmasi dan fitokimia daun kupu-kupu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabil. Oke, baik. Untuk referensi pada penyusunan ketugasan ini, yaitu dari jurnal yang disusun oleh Bidwell, Shen, dan Surendra. Demikian pemaparan dari kami. Bila ada kesalahan, kelebihan atau kekurangan dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.